Selamat datang di channel gua, Dino Derusak. Gua Agung dan kita di segmen opini masyarakat. Tidak apa untuk beropini karena kita adalah masyarakat. Hari ini kita akan membahas peristiwa yang penting dalam sejarah Indonesia. Konflik antara masyarakat suku Dayak dan Madura. So, mari kita telusuri latar belakang, penyebab, dan dampak dari konflik yang mengguncang Kalimantan ini. Tapi sebelumnya, gue ingetin teman-teman semua yang baru gabung di channel gue, jangan lupa untuk di-subscribe channel ini, biar gue makin semangat dalam membuat video. Dan disclaimer, bahwa video ini bukan untuk membangkitkan atau membuka luka lama terhadap konflik ini. So, let's talk about this. Suku Dayak, yang merupakan penduduk asli Kalimantan, dikenal dengan budaya yang kaya, tradisi yang mendalam dan hubungan yang erat dengan alam. Mereka memiliki berbagai subsuku seperti Dayak Ngaju dan Dayak Iban, yang masing-masing dari mereka ini memiliki keunikan tradisi yang kuat. Di sisi lain, suku Madura berasal dari Pulau Madura dengan karakteristik yang kuat, termasuk bahasa dan tradisi yang khas. Masyarakat Madura dikenal sebagai perantau, seringkali merantau untuk mencari kehidupan yang lebih baik di daerah lain. Salah satunya adalah daerah Kalimantan. Sebenarnya, konflik antar Dayak dan Madura itu nggak muncul begitu aja. Ya kita kenal, gue pribadi yang sekarang menetap di Pulau Kalimantan, itu harus mengakui bahwa orang-orang Kalimantan, mau itu orang Dayak atau orang Banjar sekalipun, adalah orang yang sangat-sangat open-minded, sangat-sangat terbuka dan sangat-sangat ramah gitu. Dan konflik ini sejak tahun 1990-an, memang banyak pendatang Madura yang mulai menetap di Kalimantan, terutama di Kota Sampit. Masyarakat Dayak merasa tertekan dengan kehadiran pendatang ini, terutama dalam hal persaingan sumber daya, pekerjaan, dan lahan. Ya kita kenal sendiri bahwa orang-orang Dayak itu ya sangat mencinta alam ya, sangat-sangat menyatu dengan alam gitu. Nah, ketegangan semakin meningkat karena perbedaan budaya dan cara hidup yang mencolok. Selain itu, ada juga isu ekonomi seperti penguasaan lahan, pertanian, dan akses terhadap sumber daya alam yang semakin terbatas. Konflik mencapai puncaknya pada bulan Desember 1996. Ketegangan yang sudah berlangsung lama memicu bentrokan antara masyarakat. Bentrokan ini ya bentrokan antara Dayak dan pendatang Madura. Awalnya pertikaian ini dipicu oleh tindakan kekerasan individu yang kemudian meluas menjadi konflik antar kelompok. Pada puncaknya, kerusuhan di Sampit menyebabkan ribuan orang terluka dan banyak yang kehilangan nyawa. Banyak rumah dan toko yang dibakar. Dan dalam beberapa hari, ribuan penduduk Madura terpaksa mengungsi. Situasi ini yang kemudian membuat aparat keamanan kesulitan mengendalikan kerusuhan yang berlangsung. Kemudian dari dampak dan konflik ini sangat luas dan mengubah wajah Sampit selamanya. Banyak orang yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Selain itu, ketegangan antar suku Dayak dan Madura tidak segera mereda ternyata. Stigma dan rasa saling curiga tetap ada pada masyarakat. Dan setelah konflik, banyak organisasi dan pemerintah daerah yang berusaha melakukan rekonsiliasi. Namun proses ini ternyata tidak mudah, karena trauma dan kebencian masih tersimpan di hati masyarakat. Namun, meski luka dari konflik ini masih terasa, ada upaya untuk membangun kembali hubungan antar Dayak dan Madura. Berbagai kegiatan budaya dialog antar etnis dan program sosial mulai digalakkan untuk mengurangi ketegangan dan membangun kesadaran bersama. Ya, sebagai orang Indonesia yang memang Bhinneka Tunggal Ika ya, perbedaan etnis itu memang harus menjadi prioritas terhadap pemerintah. Karena mengingat di Indonesia sendiri itu banyak konflik-konflik antar etnis, agama. Ya, kalau kita ingat, kita pernah mengalami peristiwa Oso dan Ambon,
kemudian ketegangan antara suku Makassar dan Bugis, perang dingin antara suku Jawa dan suku Sunda. Banyak sebenarnya di luar sana. Dan kegiatan-kegiatan ini tidak hanya membantu mendamaikan masyarakat, tetapi juga mengingatkan kita akan pentingnya toleransi dalam masyarakat yang beragam. Peristiwa konflik antar Dayak dan Madura ini adalah pengingat penting bagi kita semua tentang tantangan yang dihadapi dalam masyarakat multikultural. So, mari kita jaga toleransi dan saling menghormati satu sama lain. Tetap jaga persatuan. Dan kalau bukan kita yang belajar, yang mendalami tentang bagaimana sebenarnya hidup bermasyarakat seperti masyarakat Indonesia, maka kita juga harus membuka hati bahwa kita hidup bersama di tempat yang sama, di tanah yang sama. Dan kalau bukan kita yang menjaga tanah kita, ya siapa lagi kan? Jadi ini gue rasa adalah tugas semua masyarakat Indonesia. Sekali lagi, gue minta maaf jika ada salah satu di antara teman-teman semua yang tersinggung atas pembahasan gue ini. Gue sama sekali nggak ingin membuka luka lama, tapi marilah kita kenali sejarah agar sejarah yang kelam tidak terulang lagi di negara kita. Gue nggak terlalu membahas kasus ini secara lebih mendalam, karena takutnya akan ada perbedaan pendapat dengan kita yang akan menuju konflik. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran dengan konflik ini, silahkan teman-teman semua mendalami, membaca banyak tulisan-tulisan dari orang-orang yang ahli dalam bidangnya, pelaku sejarah dan lain-lain. Teman-teman yang lain juga bisa nonton video-video yang beredar di YouTube tentang kasus ini, banyak banget. So, itu aja mungkin. Jika kalian suka dengan video konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jika teman-teman semua mau membahas sesuatu hal, ya let's do that. So, sampai jumpa di video berikutnya. Gua Agung dan see you next video.